Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Anita. Alhamdulillah Bu Anita bisa ketemu ya. Iya Bu, kemarin Bu Rizka Iya. WA saya ya, katanya Iya. pengen ketemu gitu lah. Ini mumpung kita punya waktu luang ya. Nah, yuk kita Mm-mm. ngobrol-ngobrol. Nah, Ya, ini gimana kabarnya Bu Anita? alhamdulillah baik Bu Rizka, bagaimana? Alhamdulillah juga, alhamdulillah baik walaupun ada Alhamdulillah. sedikit galau Bu Oh gitu. gitulah ini. Ye. Sebenarnya galau kenapa sih Bu Rizka ini? Ini Bu ada sedikit masalah dengan anak. Oh, Sebenarnya ya biasa aja, cuma untuk saya itu karena saya juga perhatian dengan anak, itu ada satu anak yang istilahnya kurang fokus itu Bu. Setiap kali mengerjakan tugas mandiri semacam itu Ibu. oh iya. Boleh sharing ya Bu ya? Oh iya, iya memang apa namanya sangat sangat boleh sekali Bu. Jadi, nah Nggih. kira-kira setelah nanti Bu Rizka ini kita sharing, ngobrol gitu ya, apa sih yang Nggih. Bu Rizka harapkan dari obrolan kita ini? Nah, harapan saya Ibu, karena saya kan seperti saya sampaikan tadi sangat perhatian dengan anak, pinginnya anak itu kan ya baik semua ya Bu ya, hasil Iya. belajarnya baik seperti itu, maka saya ingin satu anak yang menjadi ganjalan dari saya ini nantinya itu yang menjadi masalah dengan saya itu saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk anak saya Mhm. gitu Bu. Iya. Nah, Bu Rizka kalau boleh Iya. tahu ini sebenarnya si anak ini kenapa sih kok sampai membuat Bu Rizka itu galau? Nah, itu Iya. coba Bu bisa diceritakan. Bu, ini kebetulan ini Bu, anak saya kan mengajar di SMA Bu. Jadi Iya. kebetulan saya mengajar ekonomi kelas 12 gitu. Nah IPS Bu. Nah kebetulan saya punya satu anak namanya itu Arjun Bu. Mhm. Dia itu lumayan di atas rata-rata Bu sebetulnya. Mhm. Secara IQ itu lumayan di atas rata-rata ya Bu ya. Iya. Setiap saya seringnya itu saya memberi pertanyaan secara acak itu kalau pas kebetulan dia yang saya beri pertanyaan itu seringnya bisa menjawab Ibu. Hmm. Tapi ketika ada tugas yang sifatnya itu tugas mandiri Bu, dia itu tidak fokus Bu. Seperti Hmm. troublemaker itu Bu. Dia Hmm. apa namanya mengerjakan sebentar itu terus pindah tempat duduk, cari teman yang diajak cerita. Dia tuh sukanya bercerita Ibu, seperti itu. Iya, iya, iya. Oh gitu. Jadi Hmm. setelah saya tangkap ini ada siswa Bu Rizka ya, anak kelas Hmm. 12 ya Bu, tadi Nggih. namanya Arjun. Ini yang Mhm. sebenarnya itu dia pinter ya Bu anaknya Iya, ini bisa lumayan ini. nggih. Nah, cuman dia itu apa tadi Bu Rizka bilang troublemaker ya. Iya, semacam itu, Suka Bu. berarti suka bikin masalah sama teman-temannya gitu ya Iya, Bu. ganggu, seringnya bercerita, Bu, Nah, iya di waktu sukanya yang seperti salah itu, nggih. oh gitu, berarti suka bercerita, suka apa namanya, ganggu temennya pada saat Mhm, mengerjakan tugas betul, seperti itu nggih gitu. Nah nggih. nah ini, kira-kira Bu Rizka itu tahu nggak sih, apa sih yang membuat Arjun itu kok sampai bersikap seperti itu? Nggih, Bu, memang pada dasarnya itu dia itu anak yang aktif, Bu. Ya Mmm. aktif, tapi setelah saya bertanya ke guru wali kelasnya, itu dia ternyata itu anak yatim, Bu. Di samping Oh. anak yatim, orang tuanya yang bapak itu meninggal, ternyata dia anak tunggal, Bu. Jadi tidak Mhm. mungkin, kondisi yang semacam itu menyebabkan anak itu, tidak ada tempat di rumah untuk bercerita. Kalau Mmm. mungkin kalau sama ibu mungkin kurang dekat mungkin ya, Bu, ya. Jadi Iya, iya, iya. ketika di sekolah, pas kumpul dengan teman, itu dia pengennya bercerita walaupun Mmm. saatnya dia tidak tepat. Jadi Mmm. ketika harus mengerjakan tugas seperti itu, Mhm. dia itu baru sebentar sudah pindah tempat, terus ngajak temennya, Iya. diambil temannya, terus bercerita, cerita entah yang apa yang dirasakan, entah cerita yang kemarin dia lakukan, atau bahkan yang mau dilakukan itu seperti kemarin itu seperti itu, Bu. Saya sering, "Ayo Arjun, mengerjakan dulu." Seringnya saya tegur semacam itu, Ibu. Oh iya, jadi memang apa, Bu Rizka sudah paham betul ya kondisinya Arjun itu seperti apa ketika di rumah, kemudian dia Nggih. mungkin merasa kesepian ya Bu, jadi ketika Nggih. di sekolah tuh jadi suka cerita saja, itu tadi yang saya garis bawahi itu memang si Arjun ini memang hobi banget cerita ya Bu, apa aja Nggih. diceritakan. Nah, Iya, Bu. Bu Rizka,
Kalau kita, range ya dengan skala 1 sampai 10, nah ini sikap Arjun ini tuh masuk dalam angka berapa sih Bu menurut Bu Rizka? Kebetulan untuk Arjun karena dia itu sudah di atas rata-rata Ibu ya, artinya lumayan lah Bu untuk tingkat kepintarannya itu. Ini Iya. udah masuk ke level 6 lah gitu Bu. Oh, level 6. Nah, Iya. terus yang Bu Rizka harapkan dari Arjun ini kira-kira nanti dia mau ke berapa ini, angka ke berapa? Nah, ini karena Arjun itu kan sudah kelas 12 Bu. Jadi ya saya inginkan Arjun itu ya 8 atau 9 gitulah Bu. Semacam itu Bu. Oke. Nah, Nggih. tadi kan Bu Rizka sudah bercerita panjang ya tentang Arjun yang anaknya Nggih. troublemaker, kemudian tidak pernah ini apa namanya mengerjakan tugas mandirinya itu dia malah ganggu temennya. Nah, Heeh. kira-kira di angka 8 itu yang diinginkan Bu Rizka itu di angka 8 tuh Arjun tuh yang seperti apa, Bu? Nggih Bu. Jadi sekarang kan Arjun itu kan udah kelas 12. Ya Iya. saatnya harus konsentrasi yaitu Bu untuk tugas yang sifatnya mandiri itu kan sudah ada bobot penilaian sendiri Bu. Jadi saya harapkan ya ketika harus mengerjakan tugas ya dikerjakan sehingga ketika harus diselesaikan waktunya selesai itu ya harus dikumpulkan gitu. Tidak yang lainnya mengumpulkan dia belum Iya. seperti itu Bu. Jadi Oke. harusnya tepat waktu gitu Bu. Iya, Sayang betul. dia tidak itu gara-gara dia harus cerita ke sana ke sini gitu Bu. Nggih. Iya. Nah, terkait permasalahan Arjun ini kira-kira rencana Bu Rizka yang akan Bu Rizka lakukan itu apa, Bu? Ya Bu, ini jadi kalau setelah saya mencermati ya kondisi Arjun itu kan pada dasarnya memang anaknya tuh suka bercerita ya Bu ya. Iya, betul. Suka bercerita dan istilahnya menyampaikan unek-unek gitu pada temennya. Nah ini saya ingin anak itu mempunyai kesempatan gitu Bu. Jadi dia bercerita tapi tidak salah waktu sehingga inginnya saya nanti saya akan memberikan ruang atau kesempatan untuk Arjun bercerita. Nah ini saya akan lakukan itu di awal Bu, di awal pembelajaran kalau pembelajaran itu kan ada pendahuluan, inti dan penutup ya Bu ya. Iya, Nah ini betul. di awal pembelajaran yang pendahuluan itu sebelum pembelajaran dimulai setelah berdoa dan sebagainya itu saya akan memberikan kesempatan anak-anak semuanya siapa yang ingin bercerita tentang bagaimana perasaannya, apa yang dirasakan, apa pengalamannya, atau apa yang akan dilakukan, semacam itu, Bu. Wah ini saya sih setuju sekali ya Bu Rizka karena tadi di awal sudah tahu anaknya memang suka bercerita, Bu Rizka punya ide untuk apa ya memberikan ruang untuk Mas Arjun ini bercerita seperti itu ya mungkin sebelum pembelajaran ataupun setelah pembelajaran. Nah kira-kira ada hal lain lagi enggak Bu kira-kira yang bisa Bu Rizka berikan? Apa ya Bu ya? Oh iya Bu, ini kan di kelas itu ada kesepakatan kelas Bu, tapi Ya. kesepakatan kelas itu dibuat dengan wali kelas Bu. Sehingga Oke. itu banyak anak yang tidak merasa berkepentingan ketika bertemu dengan guru yang lain, guru mata Iya. pelajaran yang lain kan kalau Iya, di SMA betul. guru mata pelajaran ya Bu ya. Iya, Nah ini iya. saya akan berusaha untuk merevisi gitu Bu, minimal membuat kesepakatan yang baru dan memasukkan nilai-nilai ya, nilai-nilai baru yang bisa membuat anak itu meyakini bahwa mengajak bercerita dan mengganggu teman lain saat mengerjakan tugas itu tidak pas, tidak boleh dan Iya. dapat mempengaruhi penyelesaian tugas semacam Nah, itu gitu. iya betul. Wah, setuju sekali saya, Bu. Jadi tadi Bu Rizka sudah berarti mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas ya, Bu. Iya Mungkin Bu, dengan iya. sebelum pembelajaran diingatkan lagi dengan keyakinan kelasnya atau membuat kesepakatan yang baru tadi ya seperti apa yang Bu Rizka sampaikan seperti itu. Ini menurut saya cocok loh, Bu. Nah, tapi kira-kira Alhamdulillah. itu ya, Bu, di sekolah itu sebenarnya sudah ada program yang bisa ini enggak Bu, menyalurkan bakat anak yang suka Ya Bu. bercerita atau apa, nah gitu tuh kira-kira Oh ya, enggak? ya itu mungkin di sekolah kita itu kan ada yang kegiatan namanya kelas meeting setiap akhir semester ya Bu ya, 2 kali Iya, 1 iya. tahun itu. Dan ada juga di akhir tahun itu ada gelar karya ya Bu ya. Nah Iya, pada betul. kesempatan itu nanti saya mengusulkan aja Bu sekalian. Jadi diadakan lomba yang lomba salah satunya itu adalah semacam kayak
apa ya, yang unjuk-unjuk kebolehan ya Bu dalam bercerita Iya. ya. Apa Iya, itu namanya Bu? stand up Nah, komedi bisa itu kan jadi bisa itu ya ya, Bu Bu? ya. Nah itu kan Nah, nanti kan kemampuan dari Arjunnya itu bisa respons bisa jadi menjadi alat apa Bu? lah betul ya. Tempat ya Bu ya untuk Iya, tempat. Dia bisa menyalurkan. ya Bu, menyalurkan semacam itu. Pas itu Bu, nanti Ini saya ya, iya. bisa usulkan ini pas akhir semester ini itu yang Iya. itu ya Bu Oh ya, ya. oke. Wah, cocok ya, Bu. Nah, ini apa sudah mulai terbuka ya, Bu ya. Apa Alhamdulillah Bu, namanya ini ye, alhamdulillah. solusi-solusinya. Nah, ini Ye. terkait masalah ini tadi kira-kira komitmen Bu Rizka untuk apa ya terhadap rencana yang akan Bu Rizka lakukan tuh bagaimana, Bu? Nah, komitmen saya akan berusaha menerapkan apa yang menjadi rencana saya itu sebaik-baiknya untuk semua kelas yang saya ajar Ibu ya. Saya kebetulan kan mengajar di kelas IPS semua Bu. Jadi nanti saya berlakukan langkah-langkah ini untuk ke semua kelas, yaitu memberikan kesempatan bercerita dan apa namanya memasukkan nilai-nilai kesempatan kelas yang bisa menguatkan anak itu tahu bahwa meyakini bahwa mengganggu temannya itu tidak boleh, tidak baik semacam Iya. itu ya Bu ya. Ya, Oke. ya sip. Saya sih setuju sekali ya Bu. Semoga komitmen yang Bu Rizka jalankan ini benar-benar bisa Amin. dilaksanakan secara Amin. lancar ya Bu ya. Nah, Amin. Ini. kemudian ini kira-kira kapan Bu Rizka mau melaksanakan kegiatan ini? Ya. Nah, untuk yang tadi Bu yang itu memberikan ruang untuk bercerita sama kesempatan kelas itu ya segera mungkin Bu. Mungkin besok pas ada jam pelajaran saya langsung itu saya terapkan itu Bu. Tapi Iya. untuk yang unjuk kebolehan itu ya nanti nunggu kelas meeting, minimal kelas meeting ini ya Bu saya usulkan ke Iya, iya, panitia iya. agar diadakan lomba semacam itu gitu Bu di Oke. akhir semester ini Bu. Iya, iya betul. Nah, pasti kan Bu Rizka kan untuk menjalankan semua rencana itu atau kegiatan itu kan juga apa membutuhkan ini ya apa namanya apa ya semacam bantuan atau apa. Nah, kira-kira siapa Bu Rizka yang bisa membantu Bu Rizka untuk Iya. melaksanakan ini? Oke, jadi Bu yang bisa membantu atau mendukung saya untuk yang 2 tadi ya, itu ya terutama adalah anak-anak ya Bu ya. Anak-anak itu Iya. sebelum saya terapkan tuh saya sampaikan dulu tujuan saya ya Bu ya, kenapa saya harus menerapkan semacam itu. Dan yang kedua itu juga saya harus berkoordinasi dengan wali kelas Bu, terutama ya wali kelas itu harus tahu apa yang saya lakukan dan bagaimana kondisi Arjun itu di kelas. Nah, untuk yang apa namanya unjuk kebolehan tadi itu tetap harus ada koordinasi dengan kepala sekolah ya Bu dan Nah, iya betul. kalau di tempat saya nanti sehingga ketika ada class meeting nanti bisa dijadikan program semacam itu. Wah iya, wah luar biasa Bu. Saya doakan semoga apa Baik yang Bu, sudah terima kasih direncanakan ini bisa masukannya. lancar ya, bisa Amin, terlaksana dengan baik dan amin. ada perubahan yang lebih baik dari Amin, Mas ye. Arjun ini. Nah, Ye. nah Bu tadi kita ngobrol banyak ya Bu. Kira-kira Ye. menurut Bu Rizka apa yang sudah Bu Rizka dapatkan ini dari Wah, pembicaraan kita luar ini? biasa Bu, luar biasa. Yang tadinya tidak terbersit di benak saya itu juga muncul solusi ya Bu ya, karena Iya. atas arahan dari Bu Anita ini makanya saya harus telepon Bu Anita ini. Nah ini fungsinya akhirnya Iya. terjawab sudah tujuan saya ini Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu, berarti Eh, sudah alhamdulillah sudah tercapai nggih tujuan obrolan kita Nggih, hari ini. nggih. Masya Nggih Allah Bu. sekali sudah saya sih berharapnya nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi Siap. tentang Mas Arjun dengan dia Siap. yang sudah ada perubahan ya Bu. Iya Bu, siap Bu. Nggih. Iya, oke. Nah, Bu Rizka sepertinya kita sudah selesai nggih untuk Nggih pembicaraan Bu. ini, mungkin bisa disambung lain waktu Alhamdulillah. lagi. Terima Nggih kasih Bu. nggih. Sama-sama Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Baik, sekarang saya langsung lanjutkan untuk refleksi nih, nggih, Bu. Jadi tadi karena ini waktunya sudah ini juga mepet. Untuk refleksi saya sebagai coach ya, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Nah, saya sih merasa untuk sesi percakapan coaching ini sudah berjalan baik karena kita memiliki komunikasi yang baik. Jadi ngobrolnya juga santai, nyaman karena kita menggunakan bahasa yang
nyaman juga ya Bu. Jadi saya merasa nyaman. Terus tadi juga kita sudah menggunakan alur Tirta, sudah sesuai. Jadi saya merasa sudah berjalan dengan baik. Bu Rizka juga tadi sudah luar biasa tadi menceritakannya detail sekali. Jadi menambah percakapan ini semakin baik. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Kalau dari saya pribadi, tentunya saya pengen yang perlu diperbaiki adalah banyak latihan bagaimana melaksanakan coaching yang baik dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, Bu. Kemudian juga ada lagi fokus. Kalau kita pindah sedikit aja pandangan, kadang itu langsung fokus hilang. Nah, ini juga menurut saya ini yang masih perlu diperbaiki juga untuk diri saya pribadi. Kemudian yang nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kesadaran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Kalau sebelum itu saya jelas harus mindfulness ya Bu. Oh ya, ini udah mau praktek coaching. Jadi saya berusaha untuk cari tempat duduk yang nyaman, posisi duduknya juga harus tegap seperti itu. Nah, untuk saat coachingnya saya merasa tadi saya harus menatap Bu Rizkah terus ini biar saya fokus. Nah, ini jadi dan juga dengan memberikan semacam respon anggukan. Nah, seperti itu menurut saya itu bisa membuat saya itu bisa hadir secara penuh seperti itu. Kemudian kalau yang keempat ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan? Jadi kalau tadi jelas lebih banyak latihan lagi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang pada akhirnya bisa menggali dan juga itu tadi yang membuat gak kepikiran, jadi kepikiran seperti itu ya Bu. Saya rasa itu butuh latihan, kalau menurut saya butuh latihan dan menghadirkan diri secara mindfulness itu juga butuh latihan juga sih, kayaknya lebih banyak latihan gitu menurut saya. Nah ini nih yang mau saya tanyakan Ibu Rizka. Apa yang Bu Rizka rasakan tadi pada saat coaching? Ya, pada saat ya Bu ya. Ya. Nah, saya pertama ya agak grogi Bu, tapi lama-lama karena saya berusaha untuk fokus, menata diri gitu Bu ya, saya tenang Bu, jadi mengalir aja. Saya tinggal menunggu pertanyaan dari Ibu, saya kembangkan, saya yang saya rasakan ya saya sampaikan. Jadi pertanyaan Ibu tadi cukup membantu saya untuk mengembangkan dan lebih terbuka gitu ya. Apa yang saya rasakan bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah dari apa yang saya sampaikan Ibu bisa menggiring saya menemukan solusi-solusi Bu, yang tadinya mungkin ada satu yang belum terbersit, oh ternyata ini bisa jadi. Terima kasih sekali Bu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah Bu Rizka. Ya,